Karena kita untuk ibadah pada ibadah minggu kelima sebelum sebelum Paskah ya pada hari ini. Ya, saya ingin mengajak jemaat sekalian kita belajar firman yang saya pilih dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang 33. Silakan jemaat Tuhan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-33. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus memberitakan kematiannya. Ayat yang ke-20 beginilah firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Ayat yang ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya. Saya ulangi, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ya, demikian jauh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara dan saya simak. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya tema kita renungkan, yaitu cara hidup yang memuliakan Tuhan. Itu temanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita kembali diingatkan bahwa sungguh benar adanya tujuan hidup kita sebagai anak Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri kita sendiri, bukan untuk mengagung-agungkan diri kita sendiri, bukan untuk meninggikan diri kita sendiri. Kita perlu memahami bahwa tujuan hidup kita sebagai anak Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita hidup memuliakan Tuhan, maka sesungguhnya kita selalu menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita. Dan kalau kita memuliakan Tuhan, maka sudah seharusnya kita mengagungkan Tuhan dan kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Saya sempat katakan hal itu pada khotbah minggu yang lalu ya Bapak Ibu Saudara, tentang meninggikan Tuhan Yesus. Itu menjadi tugas kita sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat bahwa firman Tuhan yang kita simak tadi adalah perkataan
kematiannya. Sebelum dia masuk menjalani Jumat Agung, di mana dia menderita mati di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Sebelum hal itu terjadi, Tuhan Yesus terlebih dahulu memberitakan tentang kematiannya lewat firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara simak. Pas pada waktu itu, pada masa itu adalah hari Paskah orang Yahudi. Berbeda dengan Paskahnya orang Kristen ya Bapak Ibu. Paskah orang Yahudi itu, pada hari Paskah orang Yahudi, ternyata beberapa orang yang hadir untuk merayakan Paskah umat Yahudi, ada orang Yunani. Orang Yunani bukan orang Israel Yahudi, tetapi mereka mengakui hari Paskah orang Yahudi yang dirayakan oleh orang Israel yang beragama Yahudi. Dan luar biasanya, orang-orang Yunani ini tidak hanya mereka mau ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah Yahudi. Ada hal menarik yang akan ditemukan yang akan menjadi teladan buat kita, sehingga kita bisa selalu memahami cara hidup yang memuliakan Tuhan. Ya, silakan merasa tampilkan poin yang pertama. Mau menjumpai Tuhan Yesus. Inilah yang dilakukan oleh orang Yunani tadi yang saya sampaikan. Mereka terlebih dahulu bertemu kepada Filipus. Kemudian Filipus dia datang kepada Andreas, memberitahukan bahwa orang-orang Yunani itu ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tentunya orang-orang Yunani itu tahu tentang Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pada zaman itu sangat terkenal dengan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaannya yang sungguh ajaib, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan Lazarus yang mati sehingga Lazarus hidup kembali. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itulah bukti Yesus adalah Tuhan. Sampai di sini jelas Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Tuhan yang mau menjadi manusia. Tuhan bisa jadi manusia, tetapi manusia kada sudah menjadi Tuhan. Disitulah bedanya kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia membuktikan kebesarannya sebagai bukti dia adalah Tuhan. Dia sanggup menyembuhkan orang-orang sakit, orang lumpuh kakinya bisa kembali berjalan karena Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan. Apalagi Bapak Ibu Saudara, orang tuli telinganya Tuhan Yesus jamah, orang tuli itu bisa mendengar. Apalagi Bapak Ibu Saudara, orang bisu yang tidak bisa berbicara, Tuhan Yesus jamah, lidahnya bisa berbicara. Inilah kebesaran Tuhan Yesus sebagai bukti dalam Tuhan. Tapi dia memahami kehadiran dia di dunia pada zaman itu sebagai manusia untuk menjadi juru selamat, penyelamat kita, untuk menembus menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu banyak hal tentang pribadi Tuhan Yesus, maka kita harus memahami bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita perlu untuk mau apa? Menjumpai Tuhan Yesus. Arti mau menjumpai Tuhan Yesus itu adalah mau datang kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita sudah melakukannya. Kita datang ke rumah Tuhan ini, beribadah kepada Tuhan. Itulah bukti kita mau menjumpai Tuhan Yesus, bertemu Tuhan Yesus, untuk menyembah Tuhan Yesus, memuji Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan Yesus. Dan juga itu sebagai tanda kita menghormati Tuhan Yesus. Makanya kita bisa datangkan ibadah hari ini. Tanda kita menghormati Tuhan ketika kita mau datang menjumpai Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kalau di rumah bisa kita memuji Tuhan, ya kita bisa datang kepada Tuhan dengan cara apa? Berdoa, untuk bisa lebih memahami hati Tuhan Yesus. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Baca firman Tuhan, baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai Tuhan, marilah kita biasakan diri kita untuk mau jumpai Tuhan Yesus, baik
kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, dan juga dalam bergereja, dalam persekutuan yang kita lakukan di hari Minggu ini di rumah Tuhan. Ya. Kita harus menjumpai Tuhan. Harus. Ada cerita Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan menjumpai jemaatnya ini kok pergi ke kebun. Jemaatnya berkata seperti ini kepada hamba Tuhan itu, Pak Pendeta, saya mau ke kebun dulu. Titip uang persembahannya Pak Pendeta. Saya tidak bisa datang ke gereja hari ini karena saya ke kebun. Kemudian apa kata Pak Pendeta itu? Mau mengajar sama Tuhan, jangan sama saya. Bapak Ibu, apakah pribadi manusia kayak itu menghargai Tuhan? Apakah orang yang seperti itu menghormati Tuhan? Hanya Bapak Ibu Saudara yang bisa menjawabnya. Kalau kita mengerti hari Minggu, kita luangkan waktu dulu dengan Tuhan, datang beribadah terlebih dahulu kepada Tuhan, itulah bukti kita menghargai Tuhan. Itulah bukti kita menghormati Tuhan. Sudah sepantasnya kita menghormati Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik. Kita ini bersyukur, kita sangat berharga di mata Tuhan. Maka tadi lagu mengatakan yang kita nyanyikan, kita adalah biji mata Tuhan. Maka kita harus menghormati Tuhan dengan mau menjumpai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini kita perlu pahami. Bapak Ibu, menghargai Tuhan itu sangat penting. Menghormati Tuhan itu sangat penting. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Dan kalau kita mau memuliakan Tuhan, marilah kita mau menjumpai Tuhan Yesus. Dan dengan cara apa? Datanglah di waktu kesempatan di mana kita beribadah menyembah Tuhan. Itu poin yang pertama yang bisa kita lihat dalam ayat 21b yang telah didapat oleh orang-orang Yunani tadi. Kemudian bagaimana cara selanjutnya kita memuliakan Tuhan? Silakan Rosa tentukan poin yang kedua, tidak cinta kepada hal-hal duniawi. Itu saya simpulkan dari ayat 25. Ya. Bapak Ibu Saudara, perkataan Tuhan Yesus sendiri di dalam ayat yang ke-25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa arti dari ayat 25 ini Bapak dan Saudara? Tuhan mau beritahukan begini, arti sederhananya. Janganlah terlalu berambisi dalam hidup ini untuk mengejar hal-hal duniawi yang selama ini kita anggap kesenangan dan kenyamanan kita. Sehingga hal itu menomor duakan Tuhan. Kalau kita menghargai Tuhan dan menghormati Tuhan, siapa yang harus nomor satu? Tuhan. Bukanlah hal-hal duniawi. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan hati kita terlalu cinta kepada hal-hal duniawi. Karena hal-hal duniawi itu sudah pasti membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita menyepelekan Tuhan, membuat kita kadang menghargai Tuhan, membuat kita mengabaikan Tuhan. Kalau kita cinta kepada hal-hal duniawi, berbahaya ya, bukan berbahagia. Berbahaya kalau orang selama dia hidup di dunia ini, dia terlalu cinta kepada hal-hal duniawi. Karena apalah artinya kalau dia terlalu cinta dengan hal-hal duniawi yang hanyalah bersifat sementara, toh pada akhirnya dia juga mati. Selama hidup di dunia ini, apapun yang kita dapatkan Bapak Ibu, yang kita inginkan itu semua kan sementara. Uang itu tidak kita bawa mati kok. Mobil mewah, rumah mewah itu tidak kita bawa mati. Ya kan? Paling jadi sengketa itu nanti. Sengketa menjadi apa? Menjadi perselisihan untuk yang terjadi di antara orang-orang keluarga kita, kerabat kita yang masih hidup. Ini hak, ini apa, barang almarhum ini punya saya, ini barang almarhum ini saya yang punya hak memilikinya. Terkadang ada juga kejadian kayak gitu. Orang sudah mati yang tinggalkan hartanya jadi perebutan oleh kerabat keluarganya. Ya. Itu padahal benda yang
untuk sementara, Bapak Ibu. Makanya Tuhan Yesus ingin menasihatkan kita dari ayat yang ke-25 agar kita mengutamakan perkara-perkara surgawi. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang perlu ditambahkan adalah perkara-perkara Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dan usahakan. Tidak akan sia-sia kalau kita mengutamakan hal-hal surgawi, perkara-perkara Tuhan yang sesuai dengan Tuhan. Kalau kita usahakan itu dan kita lakukan, ada berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan sebagai bukti Tuhan memberkati kita. Itulah yang diartikan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya Tuhan memberkati hidup kita sehingga semua kebutuhan kita dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Karena apa? Karena kita mengutamakan kehendak Tuhan. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Jangan cinta kepada hal-hal duniawi. Orang yang cinta kepada hal-hal surgawi, perkara-perkara Tuhan, dia pasti memperoleh hidup yang damai sejahtera, hidup yang diberkati oleh Tuhan di dunia ini, dan pastinya menerima hidup yang abadi di surga, di tempat yang mulia di mana Tuhan Yesus berada. Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di poin yang kedua. Silakan teruskan poin yang ketiga. Ya, ini cara memuliakan Tuhan, yaitu mau mengikut Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan Yesus. Ya. Itu saya sebutkan dari ayat yang ke-26. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki kalau kita mau selamat, marilah kita mau mengikut Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Selamat yang dimaksudkan apa, Bapak Ibu? Selamat yang dimaksudkan adalah masuk surga. Orang yang pasti masuk surga itulah orang yang mau mengikut Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang melayani Tuhan Yesus, apakah melayani Tuhan itu ketika kita jadi WL? Apakah seperti saya yang menyampaikan firman Tuhan di mimbar ini? Atau Bapak Ibu yang dilibatkan di doa syafaat, jalankan kantong persembahan, atau pelayanan seperti Rosa yaitu sebagai operator CD, dan pelayan-pelayan lainnya yang ada di gereja? Apakah hanya itu saja yang dikatakan melayani Tuhan Yesus? Apakah melayani Tuhan ketika kita bisa mengangkat tangan kita, menyembah Tuhan sampai kita dengan sendirinya kadang bisa juga meneteskan air mata kalau kita sedang jamah oleh hadirat Tuhan? Apakah hal itu adalah melayani Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan Yesus tidak hanya di dalam gereja. Melayani Tuhan Yesus juga perlu dilakukan di luar gereja. Contohnya apa? Melakukan hal-hal yang baik kepada sesama kita lewat perkataan kita, lewat sikap kita, lewat tingkah laku kita. Itu juga adalah melayani Tuhan. Ya, karena Tuhan mengajarkan kita berbuat baik yang sesuai firman Tuhan lewat perkataan, sikap, tingkah laku kita. Menghargai sesama kita, menghormati sesama kita, menolong sesama kita yang susah, menghibur sesama kita yang berduka, mendoakan sesama kita. Banyak hal kebaikan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan hal itu sama artinya kita melayani Tuhan. Dan itu juga adalah penyembahan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, penyembahan kepada Tuhan tidak hanya di dalam gereja ketika kita menyanyikan pujian, mengangkat tangan di hadapan Tuhan, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari gereja, kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran, kebaikan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Ya. Itu juga adalah melayani Tuhan Yesus sebagai pengikut Tuhan Yesus. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara jelas? Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. 3 hal saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, cara untuk kita memuliakan Tuhan. Tadi saya sudah sampaikan di poin yang pertama, kita kalau mau memuliakan Tuhan kita harus apa Bapak Ibu? Kita harus
mau menjumpai Tuhan Yesus. Saatnya kita mau datang kepada Tuhan, mau beribadah, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, atau datang berdoa kepada Tuhan. Kemudian kalau kita baca firman Tuhan itu juga sama artinya kita mau datang kepada Tuhan, datang menjumpai Tuhan Yesus. Kemudian poin yang kedua tadi yang saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu tidak cinta pada hal duniawi. Itu juga cara untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, tidak. Yang ketiga adalah mau mengikut Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Mengenai firman yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kembali menasihatkan kami, agar kami selalu tahu cara memuliakan Tuhan dalam hidup kami lewat firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama saat ini ya Tuhan.